Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan membawakan materi tentang psikologi forensik. Anggota kami terdiri dari Vira Livia Lokananta, Sherin Purbaningrum, Ari Suhardana, Andika Budi, dan juga Rara Anggriana. Apa itu psikologi forensik? Psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Psikolog forensik melakukan penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, serta memberikan bantuan profesional psikologi yang berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana. Hukum dan komitmen. Pedoman umum terkait hukum dan komitmen terhadap kode etik berkaitan dengan hal-hal forensik, seperti yang pertama, definisi psikolog forensik yang dimana merupakan bidang psikologi yang berkaitan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Yang kedua, tugas psikologi forensik seperti membuat penelitian terkait aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum dan juga memberikan bantuan profesional yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Yang ketiga, komitmen yang harus dimiliki psikologi forensik. Yang keempat, psikolog forensik dapat menangani konflik. Kompetensi Kompetensi, hal yang terkait dengan kompetensi seorang psikolog dan ilmuwan psikologi forensik antara lain, yang pertama, definisi dari praktek psikologi forensik adalah menangani pemeriksaan psikologi pada individu yang terlibat kasus hukum atau terpidana. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki psikolog forensik dan dapat memahami sistem hukum atau terpidana. Yang ketiga, ruang lingkup yang masuk dalam psikolog forensik. Dan yang keempat, memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian forensik. Selanjutnya, tanggung jawab membantu proses peradilan pidana sesuai asas profesionalitas serta memperhatikan kode etik psikologi. Selanjutnya, wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik. Dan hak mendapatkan perlindungan dari HIMSI apabila terlibat masalah yang terkait dengan hukum apabila ia sudah menjalankan tugas sesuai kode etik dan profesionalitas. Pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Yang pertama, memberikan kesaksian untuk menegakkan keadilan berdasarkan pemeriksaan psikologi forensik yang sesuai prosedur. Yang kedua, berpegang teguh pada kode etik apabila terjadi konflik. Yang ketiga, bila kemungkinan ada lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog, maka psikolog tersebut harus memegang teguh prinsip hubungan profesional sesuai dengan pasal 19 buku kode etik. Yang keempat, adapun beberapa ketentuan dalam memberikan kesaksian, antara lain melakukan pemeriksaan sejauh yang diizinkan, bersikap profesional dalam memberikan pandangan, menghindari terjadinya konflik antar berbagai pihak. Yang kelima, apabila terjadi konflik sesama psikolog dalam pemberian saksi, psikolog dapat meminta bantuan HIMSI untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan pemeriksaan psikologi sesuai standar dan kaidah ilmiah. Dan yang terakhir, HIMSI dapat meminta pendapat dari ikatan profesi lain yang kompeten untuk menyelesaikan konflik antar psikolog forensik. Peran majemuk dan profesional psikologi atau ilmuwan psikolog. Para psikolog forensik hendaklah menghindari adanya hubungan yang majemuk. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan dan tetap berpegang teguh pada asas profesionalitas, objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Hal-hal yang harus diperhatikan bila peran majemuk terpaksa dilakukan.
1. Psikolog dan ilmuwan psikolog menghindar untuk melakukan peran majemuk dalam hal forensik, apalagi yang dapat menimbulkan konflik. Kedua, psikolog dan ilmuwan psikologi yang menjalin hubungan profesional sebelumnya dengan orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk memberi kesaksian atau menyampaikan pendapatnya selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan sejauh diizinkan oleh aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, ilmuwan psikologi dan psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Kurang dipahaminya kode etik tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. Dan psikologi dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal ini harus dinyatakan pada media dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori dan atau aliran yang diikuti. Profiling psikologi. Criminal profiling merupakan salah cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal dari segi demografi yaitu umur, tinggi, suku. Dari sisi psikologis yaitu berupa motif dan kepribadian. Modus operandi dan setting tempat kejadian yaitu scene. Pada tahap pemidanaan, psikolog memberikan penjelasan mengenai kondisi psikologis pelaku kejahatan sehingga hakim menjatuhkan hukuman atau pemidanaan sesuai dengan alat bukti dan mempertimbangkan motif atau kondisi psikologis pelaku kejahatan tersebut. Pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan atas ada beberapa teori yang terkait dengan tujuan pemidanaan. Yang pertama itu teori retributif. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya, akibatnya dia harus menerima hukuman yang setimpal. Teori yang kedua yaitu teori relatif. Teori ini bertujuan untuk mencegah orang melakukan perbuatan jahat. Yang terakhir teori behavioristik. Teori ini berfokus pada perilaku dari pelaku kejahatan tersebut. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.